Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di acara kami Susurau. Kali ini kami dan tim berada di lokasi sebuah makam, yaitu makam dari Kiai Haji Slamet Samudra dan Kiai Haji Muhammad Barjan yang berada di lokasi Kampung Bojong Rawalele, Pondok Gede, Bekasi. Konon cerita, di areal makam ini sering terjadi kejanggalan-kejanggalan dan kejadian aneh. Kali ini kami dan tim akan menelusuri apakah benar sering terjadi kejadian yang aneh, Mbak. Iya, betul. Tim. Saksikan penelusuran kami selanjutnya. Ya, sahabat Susurau, kali ini di tengah-tengah saya nih sudah ada warga sekitar yang sedikit banyaknya kita akan tanyakan yang apakah benar sering terjadi kejadian-kejadian aneh di sekitar sini dengan Bapak siapa, Pak? Soman. Bapak Soman. Ya. Bapak Soman dengan Bapak Soman. Jadi gini Pak Soman, kami dari tim Susurau ini mau nanya, di sekitar areal makam ini memang benar apa atau tidak pernah ada kejadian yang janggal atau gimana, atau sejarah dari makam Pak Kiai ini gimana awalnya itu? Awal-awalnya ya di sini sering penampakan orang banyak kayak kiai lagi tawasul apa Zikir gitu ya. zikiran di Zikir. sini gitu. Oh, Kira-kira yang 6 orang atau 7 orang itu ada yang lihat. Nah, ini di sini sekitar di pohon itu di pohon baru. Iya. Tapi kayak misalnya atau malam Jumat atau malam yang lainnya ada waktu khusus nggak? Nggak ada waktu khusus apa terkadang hari malam Jumat, kadang-kadang hari apa aja bisa. Oh gitu, ada. Iya. Nggak mesti gitu ya. Nggak mesti. Nah kalau setahu Bapak nih, makam tersebut ini makam keluarga atau siapakah, apakah Pak Kiai Haji Slamet ini? Ini makam keluarga kelihatannya. Ini memang kan Kiai Muhammad Barjan sama Syekh Kiai Slamet Samudra ini orang yang pertama. Kelihatannya cikal bakal yang Cikal bakal, iya, oke. Yang Yang di ngebabat Sore Walele ini ya. Masalah di Jati Makmur. Ya ini kadang-kadang juga kalau hari Jumat ada yang menangis. Ada yang kalau ada ini apa? Merilah apa namanya? Kuntilanak. Oh kayak suara cewek nangis gitu. Ada cewek nangis di pohon itu ada yang kata yang ditakutin. Kalau sama alhamdulillah belum. Belum, tapi dari warga sekitar tuh ada ya. Sekitar itu ada yang cerita. Terus kadang-kadang tengah malam kok ada yang nyapu di sini nih, daerah-daerah sebelah sana, sebelah rumah sini nih. Kok ada yang nyapu srek itu tuh sering. Kalau nyapu sering. Terus istri saya kalau orang nyapu mah sering didengerin dia. Oh tengah malam ada orang nyapu sih karena gitu. Istri saya kalau kalah enggak mah paling orang lewat. Oh gitu. Saya bilang gitu aja. Berarti menurut riwayat makam ini udah lama dong Pak ya? Udah lama banget. Tapi sekitar di sini nih ada berapa makam yang ada di makam keluarga? Ya setahu Apa? banyak. Kasih tahu yang makam yang katanya orang-orang apa Jawara gitu ya. atau orang-orang yang Pakai surban gitu ya. kiai gitu di sini. Emi Capan. Nama Emi Capan. Disusun saya Muhammad Capan, terus Haji Ridin, Haji Anim. Oh, Nah di sini ada ini Haji Anim tuh ya orang lama di sini. oh berarti menurut dari keterangan dari warga tersebut dengan konon memang sering terjadi hal-hal yang
ada kejanggalan di sini karena memang ada sosok yang sering mengaji di kuburan ini, kayak orang tawasul tuh kayak ngaji bareng, dan memang ada sering terjadi terdengar suara-suara orang nangis aneh. Oke. Orang nyapu. Berarti arahnya di pohon yang sebelah mana yang sering nangis, Pak? Ini dari pohon ini nih. Pohon ini sama di belakang sana. Iya. Oh, anu ya. Apa nih pohon rambutan? Pohon rambutan. Rambutan sama pohon waru gede itu. Oke. Iya. Pemirsa, baik, mari kita telusuri pohon yang sana, Mbah. Ya. Ya, langsung aja kita pohon waru itu yang memang katanya sering terjadi dengan orang nangis tersebut. Nangis sama orang pengajian. Sama kita lihat tekstur dari makam tersebut yang udah lama. Ya. Ya. Mas. Jadi kata Mbak Yai, sebelum kita masuk ke sana, Mbak Yai akan melakukan interaksi oleh istilahnya meminta izin lah. Assalamualaikum ke makam tersebut. Silakan Mbak Yai. Jadi saya tak minta izin ke Kiai Muhammad Barjan ini, yang Kiai Syekh Slamet Samudra ya. Jadi nanti biar kita dapat izin, kita pulang tidak ada apa-apa. Amin. Dan semua kru tidak ada suatu keganjalan dan kita sendiri gitu ya. Jadi Mas, gimana? Baik, udah bisa kita masuk ya. Kita itu udah izin. Ya, sudah diperbolehkan ya untuk mengungkap dari apa yang selama ini dipertanyakan oleh warga sini ya. Terjadi keanehan-keanehan yang di sini gitu ya. Mari. Yang mana Pak Yan makam ini ya? Makan Kiai Syekh. Jadi kita lewat sini Mas. Assalamualaikum. Ini tadinya waktu sama nempel sama makam ini, pohon itu karena udah kering diambil. Oh, jadi dulunya Ya, belum kering. Ini pohon ini nggak nempel. Nggak mau nempel. Oh, nggak mau nempel ke makamnya? Nggak mau main nempel. Oh, Tetap aja begini. Gantung ya? Nah, gantung tadinya. Karena udah kering diambil. Ya, menurut dari narasumber kita, awalnya pohon tersebut tidak nempel dengan makam, Masih hidup. masih hidup. Tapi sering berjalannya waktu karena pohon mati, sampai sekarang udah terpaksa nempel. Iya. Nah, menurut Mbak Yai ini fenomena apa nih? Fenomena yang terjadi, katanya narasumber kita, dulu pohon ini nggak nyatu sama makam. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin udah tua, baru sekarang ini baru nempel. Kenapa? Karena gini, ini kan makam seorang ulama. Jadinya makam seorang ulama itu kan dijaga oleh para malaikat ya. Jadi karena dulunya adalah seorang ulama sakti dan ulama yang benar-benar keikhlasannya untuk menyebarkan agama Islam di daerah Bojonegoro ini, jadinya sama Allah itu diberi suatu karomah lah gitu ya. Sampai meninggal pun tetap dijaga sama malaikat. Jadi ya, saya boleh ya untuk ke makam dulu gitu, Pak? Boleh, silakan. Iya. Jadi gimana Mas? Jadi gini Mas, seorang ulama besar ini dulu menyebar agama Islam di daerah sini, khususnya Bojonegoro ya, dan dia orang pertama kali yang menempatkan diri di sini bersama dengan santrinya ya. Ada 2 orang, tadi kita setelah komunikasi, dan itu sosoknya seorang pakai surban gitu ya, putih dan jenggotnya agak kecil gitu ya, orang yang kurus gitu ya, tinggi gitu.
Ini seperti itu. Jadi menurut Mbak Yai dulu ini adalah yang pertama kali menyebarkan agama Islam, Babat Betul. Alas wilayah Bojong Rawa Leler. Betul. Dan sosoknya setelah Mbak komunikasi agak tinggi atau pendek? Tinggi ya, Dipakai sorban ya. pakai surban dan tua. Orang seperti ulama ini kan ganteng ya. Ini tua ganteng gitu. Tapi kalau untuk yang sering jahil itu Mbak, mungkin bukan Mbak ini ya, tapi ada dari makhluk yang lain di sini ya. Ini sebenarnya kan cenderung ke melindungi rest areal Bojong Rawalela ini gitu ya. Jadi tidak mengganggu dan seterusnya, tidak ada sebenarnya. Itu adalah makhluk-makhluk yang lain nanti ya. Sebelah sana kayaknya ada kekuatan makhluk asal sudah menarik kita untuk menunjukkan interaksi kepada kita gitu. Tapi dari struktur pohon ini sih memang terlihat lama dan tua gitu. Iya, ya seharusnya ini dirawat gitu. Ya mungkin kelihatan seremnya ini karena pohon ini kali ya. Ya, jadinya Ya. kalau malam memang sudah tidak ada suatu penerangan ya. Jadinya gelap dan lembab ya. Ini banyak makhluk-makhluk astral yang luar biasa. Jadi banyak sebenarnya makhluk-makhluk astral yang lainnya. Ini kita sudah disambut ya, merinting, jadi ada kekuatan yang sudah menarik-narik kita. Ya kalau dilihat dari area sekeliling sahabat Surau ini memang hanya beberapa makam ya. Sepertinya betul ya apa yang dikatakan narasumber kita bahwasanya ini makam keluarga karena terhitung Mbah. Ya. Karena dari ada beberapa 1, 2, 3 sampai di sana nanti dilihat oleh kamera nih dilihatin terlalu banyak, nggak seperti kayak pemakaman umum sebenarnya. Jadi ini kayak makam keluarga. Makam keluarga beliau mungkin Iya, yang di sini. dari keturunan. Dari keturunannya ya. Nah, selanjutnya Mbak mau interaksi gimana nih? Kita akan ke depan ya, ke sana ya. Lebih ke depan lagi. Itu ada. Karena mungkin ada yang lebih. Ya, sudah menarik-narik kita ya. Ada makam 2 ini. Udah sudah mau mengenalkan diri dengan kita gitu. Oke, baik. Sahabat Surau, menurut Mbak Yai di depan sana memang ada makam yang sudah tua ya. Ya memang energinya lebih kuat dan kita ini kayaknya agak didorong untuk ke sana. Kita lanjut. Ya, sahabat Surau, ini yang tadi kita ceritakan di depan ya Mbak. Iya, betul. Terlihat yang Pak Suman bilang dari narasumber kita ya, ini makam yang agak tua yang memang kelihatan dari bentuknya. Dari batu ini kan udah batunya. zaman lama ya. Zaman lama ya. Tapi bata-bata gede gitu. menurut Pak Suman ini tahu atau makam siapa? Oh, nggak ngerti. Berarti memang udah lama. Kiai Samudra. Nah, menurut Mbak gimana Mbak? Mbak Ini mau saya tak interaksi dulu ya. silakan. Saya tak komunikasi dulu dengan kekuatan yang ada di sini. Siapa? Allah. Gimana? Jadi gini Mas, kita baru mau mulai. Kita sebenarnya tidak mengganggu mereka ya. Tapi maksud saya mau izin gitu. Jadi saya mau izin bahwa sebenarnya siapa gitu kan. Jadi ini sosok jawara gitu ya Mas. Jadi ini merasa marah gitu ya dengan kita. Padahal saya tidak ada maksud yang lain-lain gitu ya. Maksud saya hanya untuk
komunikasi kebenarannya kayak biana kan selama ini kan makam 3 ini nggak bisa diungkap. Penduduk setempat sini juga nggak tahu makam tahu ini siapa, makam siapa gitu. Jadi makam ini sebenarnya pengawal dari Mbah Samudra tadi. Ya, jadi pengawalnya ini 3. Jadi ada sosoknya seperti orang tinggi, badannya agak muda ya, orangnya agak muda, bersabuk putih gitu ya. Jadinya pakai lenganan panjang gitu, hitam gitu ya, hitam, pakai celananya gimbor gitu seperti kita gitu. Iya gitu ya. Iya, kalau mohon maaf, kalau si piton itu kan sabuknya hijau atau itu enggak, itu putih ya. Putih deh. Ya, jadi menurut Mbak Yaya ini sahabat, tadi sempat terlihat Mbak Yaya itu agak terpental dikit karena memang mungkin energinya agak nggak terima ya Mbak. Iya, karena saya didorong gitu. Didorong karena memang ngerasa terusik dengan kedatangan kita. Dan menurut Mbak Yaya, sosok yang mendiami ini nih, yang 3 makam tersebut adalah pengawal dari Syekh Samudra ini. Memang jawara lah sebutannya, karena ada yang dia untuk melindungi mungkin dulu ya. Yang boleh mau sana Mbak, yang cek satu lagi? Boleh. Yang 2. Ini 1 ya? Oh ini nih. Sepertinya Mbak Yai mengalami kontak dengan penunggu tersebut, sama halnya seperti tadi, mental tapi kayaknya lagi berkomunikasi. Cukup Pak. Agak pusing. Gimana Mbak? Kayaknya agak berat nih. Iya, jadi Nambah berat aja iya, jadi energinya. pengawalnya ini bener-bener apa ya, aktif gitu loh. Oke. Aktif dengan kehadiran kita ini, bener-bener dia aktif gitu. Sebenarnya kan sudah saya mohon kalau saya cuma izin ke sini karena di depan juga saya izin gitu, tapi tetap merasa nggak mau gitu diungkap. Nggak mau diungkap. Siapa namanya nggak mau, tetap nggak mau. Tambah menyerang kita gitu loh ya, kayak gitu. Tapi menurut Mbak Yaya ini makam tersebut udah berapa lama ya? Ini sekitar 300-an tahun yang lalu lah. Dan emang ini yang pertama kali menduduki daerah sini adalah bertiga ini. Bertiga ini sama Mbak itu ya? Berempat Mbah ya, Samudra ya. Samudra. Jadi itu karena dia yang menempatin di sini dan menyebarkan agama dan mulai menduduki di sini dan menyebarkan agama Islam di daerah sini. Sering ada yang jarah sini atau enggak? Iya, ada. Ada yang jarah. Aku kan udah dengar katanya orang diputer-puterin, dia ada makam di sini di bawah pohon bambu namanya si ini, tapi nggak bisa nyampe di sini, diputer-puterin dari sini banyak di depan suruh kan ya di apa? Penduduk setempat. Iya, kayak di sana yang dekat pos dan kilo itu. Kayak Yang di depan sana. Yang masjid itu ya. Nah, di sama kiai itu dibacain, udah silakan. Langsung nyampe di sini. Langsung nyampe. Tadinya dia nggak sempat sampai ke sini ya? Nggak sampai.
muter-muter aja gitu ya. Muter-muter aja walau alam itu. Akhirnya ada orang nanya, disuruh kiai dulu, baru diizinin sini. Ya, Tindak. sebenarnya gini Kayak Mas. itu. Insya Allah dengan kedatangan kita di sini mengungkap suatu misteri Pak Soman dari makam-makam ini. Semoga Oh, Kiai kedepannya, Wahyudi. Kayak Wahyudi jadi kedepannya bisa dijaga, bisa gitu ya. dijaga lestari. Ya, di apa dibikinlah, jangan sampai seperti ini Pak Soman. Apa harus dibagusin lah Iya. untuk anak cucu kita. Minimal tahulah jasa. Tahu dari- jasa dan mengenang dia selama di sini. Selama di sini Ya, berjuang menyebarkan agama Islam di sini gitu Mas. Iya. Tapi sebenarnya sih kalau menurut Mbak Yaya ini sebenarnya nggak gangguan-gangguan yang ada di sini Tidak ada jenis tidak ada ya, Kalau sebenarnya ini tuh sebenarnya nggak mengganggu. nggak mengganggu. Tapi dari Yang mengganggu itu seperti di luar sana, Di luar gitu, sana. datang ke sini seperti tempatnya lebih enak gitu ya, kayak seperti kuntilanak, seperti makhluk-makhluk astral lain dari luar Mas Umar. Jadi sering datang ke sini, kadang menakutin orang lewat, ada suara-suara yang mengganggu. ya sahabat Susurau, ya untuk selanjutnya yang kita telusuri sebenarnya kita tadinya mau melakukan mediumisasi, cuman karena dari pihak dari keluarga ini memang nggak boleh gitu kan diadakan mediumisasi. Tapi di sini konon dari pihak keluarga ataupun ini ya Mbah, menurut Mbah Ya. di sini banyak benda-benda pusaka. Nanti kita akan Mbah Yaya ini akan coba bukan mengambil, tapi memperlihatkan sosok benda apa sih yang ada di sini, bukan gitu ya Mbak? Betul. Nanti Mbak Yaya akan berinteraksi melakukan di sana, kita dari sini kita lihat sambil apa benda apa sih kira-kira yang ada di sini sambil ditunjukkan nanti ya Mbak. Iya. Oke, silakan Dan Mbak. biar tidak ada apa ya, biar ada kejelasan di Kejelasan di sini sini itu itu apa aja, apa, gitu. ya. Biar tidak ada simpang siur gitu ya. Karena melihat dari ini pasti memang kalau namanya para wali Allah dulu tuh pasti pada punya semacam Ya, kayak punya. benda pusaka ataupun keris batu lah gitu. Tapi menurut sepenglihatan Mbah nih, mata batin Mbah di sini tuh apa sih Mbah? Benda tersebut yang ada di sini nih. Pusaka ya Mas, ya berbentuk keris gitu ya. Mohon maaf saya potong sebentar ya. Ada makhluk astral yang sudah mau ke kita karena ada suatu pembicaraan kita yang seperti ini gitu ya. Saya bisa nyuruh santri saya, boleh? Boleh silakan. Ya, Pak Tugil agak kesana dikit Pak Tugil. Nah, cukup situ aja. Madep ke sana Pak Tugil. Jadi seperti itu. Jadinya ada suatu batu juga banyak. Batu banyak. Jadi sejenis keris ataupun batu mungkin banyak di Iya. sini. Pak Soman gimana Pak Soman? Itu masalah mengambil batu tak boleh dibawa pulang. Silakan di sini diperlihatkan. Gitu ya. Tapi Gimana? sebelum ini dulu pernah ada yang kesini ataupun nyari benda pusaka nggak Pak Saman? Ada. Dari cucunya Kong. Cucunya Kong mungkin dari sini. Dia ngambil batu di sini. Hmm. Cuman katanya mau kembaliin, dia katanya kembalikan aja. Oh gitu. Nah dia minta keris, tapi kerisnya belum dikasih. Nggak dikasih. Oke. Kuat dia. Belum kuat gitu ya. Oke, menurut narasumber kita nih, Pak Soman katanya dulu memang ada yang pernah mau mengambil pusaka di sini, cuman memang beberapa hari kemudian dikembalikan lagi karena memang dari penunggu sini atau penghuni sini nggak mau tuh dipegang, atau itu mungkin bukan haknya ya gitu kan. Memang kalau barang seperti itu bukan hak kita sih sebenarnya, ya emang udah ada di situ ya ada aja, kita nggak berhak untuk mengambilnya gitu. Kira-kira Mbak Yai mau di mana Mbak Yai? Ya kita biar ada suatu kepercayaan dari Sahabat Susurawi. sahabat Susurawo. Jadi kita mohon maaf kita periksa satu tim kita yang nanti akan menemani kru ya untuk sama Pak Jenderal untuk mengarah tempat itu ya. Boleh. Gimana Mas? Boleh, silakan. Ya. Jadi tolong Mas dikeluarkan. Ini mohon maaf ya sedulur, apa Mas
Jadi ini biar mendeteksi kita bahwa tidak ada rekayasa pun dari kita, bahwa kita real nyata, ya Mas ya. Siap. Kalau Pak, keluarin Pak. Ada ya? Batu saya sendiri. Iya. Jadi ini batu mereka sendiri Mas. Iya. Jadi nggak ada lain lagi ya. Kalau saya alhamdulillah nggak punya mbah. Oh nggak punya ya. Pengen Iya. punya nih sebenarnya. Oh, iya. Oke. Jadi gitu Mas, kita mulai nanti sesuai dengan arahan saya ya. Silakan. Silakan. Jadi Mbak Ye mau di sini ya? Ya, sepertinya Mbak Ye ada kontak ketika melakukan mediasi untuk melihatkan barang yang ada di sini. Pak Cek. Nah itu betul. Udah. Nanti kalau saya unjukin langsung ya Mas. Berarti lanjut ya Mbak? Iya. Oke, pemirsa dilanjut. Allah. Sebelah sana Mas. Ya mari pemirsa, sahabat. Menurut Mbak Ye bendanya ada di sini. Mari kita lihat. Sebelah mana, Mbak? Allah. Nah, itu. Iya. Ya. Ini. Yang tadi mau kelotak. Oh, yang pas bunyi kelotak ya? Iya, tadi pas dia langsung balik tadi. Ya pemirsa. Ini sosok benda tersebut yang Mbak Yai bilang batu, tapi nggak tahu sih saya sebenarnya batu jenis apa sih. Pak Saman bisa dijelasin ini? Apa ini? Nggak ngerti juga sih. Kuan. Bukan. Kayak bandar asem. Asem. Bandar asem Pak. Kelihatannya. Tapi ada hitamnya itu apa itu? Kayak ini. Ini gimana? Ditaruh lagi ya Mbak? Taruh aja. Ya menurut sahabat, menurut Mbak Yai, kita memang ini cuma mau melihat doang, tapi kita nggak mau ngambil. Kita akan taruh lagi di tempatnya. Jadi pas tadi sih bener, pas ketika Mbak lagi kontak ya ada aja bunyi jatuh tadi, retak gitu kan dari atas. Ya cukup, taruh lagi nih. Ya, siap. Oke
Oke, Asman, mari. Mari. Ini Iya. yang lihat sahabat Susuraw, lighting kita yang lihat. Saya agak nggak lihat. Ya, tadi Mbak Yai saya sudah lihat tuh batunya. Nah, menurut Mbak Yai itu batu apa sih? Saya kurang ngerti soalnya. Kayak agak apa? Cuman agak belakangnya tuh agak hitam gitu. Tapi separuhnya hitam. Separuhnya hitam. Itu batu kayak jenis untuk usaha gitu ya. Oh, kalau untuk di zaman sekarang kayaknya butuh usaha. Iya gitu kan ada pelonoknya gitu ya. Saya lihat tadi itu ya ada aura gitu ya. Itu ada penunggunya. Orangnya kecil, pendek itu apa namanya kalau Kurcaci. iya kurcaci gitu kurcaci ya. gitu ya, Tapi kok pendek gendut gitu. Jadi seperti itu. Tapi tadi sempat Mbak tuh sempat terjatuh Mbak, terpental. Kenapa Mbak? Karena ada kekuatan kita kalau ada kekuatan dari kita berebut lah gitu ya, berebut dengan kekuatan Energi. goib yang di sini gitu seperti itu. Ya, jadi sahabat Susuraw tadi sempat Mbak melakukan penarikan. Ya tadi terlihat sudah saya jelasin, sudah saya lihat juga batunya memang berbentuknya agak ada kehitamannya dan kusem ya, agak kusem gitu. Nah, gimana Mas selanjutnya? Cukup? Kayaknya kita juga udah malam ya, jadinya kita akhirin aja. Ya, berarti sebenarnya di tempat ini tidak ada apa-apa, cuma memang makhluk biasa aja yang sering Ya, mengganggu jadinya lah iblis. gini maksud saya untuk pesan kepada warga di sini ya, contohnya kayak makam Mbah Yai apa namanya Muhammad Barjan dan Samudra ini ya, ya di Samudra ini diperbaiki, dirawat, biar anak cucunya nanti kalau ziarah itu mudah dan Kita kan gampang. dibersihkan lah, Dibersihkan, dijaga. dijaga kayak gitu. Jadi tujuan kita ke sini hanya mengungkap keberadaan Siapa sih yang mendiami iya di betul sini? yang siapanya Siapa sih yang memang dulu babat wilayah di sini? sini. Saya kira cukup ya. Ya, Ya sahabat Susuraw, kita akhiri penelusuran kita kali ini bahwasanya memang di sini sebenarnya hanya penampakan-penampakan yang biasa terjadi pada umumnya ya di pemakaman. Karena itu berupa mungkin iblis yang memang sering ngejaili manusia yang lewat ya. betul. Ya, cuman pesannya sih sebenarnya untuk warga sini ya untuk dijaga aja makam-makam wali Allah tuh agak dilestarikan aja, dijaga atau dirawat seenggaknya, karena terlihat tadi sangat gimana ya, kurang terawat menurut saya karena Betul. memang sampahnya juga banyak. Jadi gini Mas, saya potong, mohon maaf ya. Jadi bukan kita mengambil suatu benda, Bukan. jadi kita hanya memperlihatkan aja bahwa di sini ada suatu benda, gitu loh ya. Jadi kita tidak mengambil sedikit pun dari sini, kita hanya mengungkap aja. Apa aja. Iya, kayak gitu. Kita ya sahabat, cukup penelusuran kita kali ini. Ya, cuman kita dan saya dan tim tidak memaksakan dari pemirsa untuk percaya kepada kami karena kita yang mengalami sendiri di sini gitu kan, apa yang terjadi di sini ya Mbak. Betul, betul, Itu hak masing-masing antara betul. Iya. kita sesama. Iya. Dan jangan lupa saksikan penelusuran kami selanjutnya di tempat-tempat yang mungkin ada Betul. sejarahnya lagi. Tetap bersama Susuraw, nanti terus diikutin terus. Jangan lupa di subscribe, share, di like. Dan kalau memang ada kritik, saran dan saran, tolong dicantumin di channel kita. Betul. Karena kritik itu membangun kita juga ya Mbak. Betul, betul. Oke, kesalahan datang dari kami, kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.